Tidak lupa pembicara berikutnya.
jujur madihin suatu kebanggaan karena bisa tampil di depan orang hebat para pemadihinan. Lalu juga nanti ada pembicara dari negara seberang, negara serumpun, ini tentunya negara seiman dari Malaysia, Ibu Profesor Haziah. Sama-sama nanti kita saksikan lewat Zoom, sama-sama si Bintang tentu memberikan materi, kita menyaksikan jujur madihin gugup perasaan karena kita ditonton banyak orang. Lalu acara ini salah satu rangkaian MTQ Nasional ke-29. Sudah malam tadi opening tentu seremonial ini dilaksanakan. Lalu juga pawai ta'aruf, juga malam ta'aruf semalam kita saksikan di Banjarmasin, tentunya di Siring dekat patung Bakantan. Lalu malam ta'aruf teman saya di tengah Gajalir Rahman saat ikut pawai dikejar petugas, ini dia takutan, ternyata dikira petugas, dia Bakantan yang hilang. Yang hilang bisa sekali sahabat saya bercanda, kembali penghormatan kita sapa di syair kata. Juga tadi pembaca doa tentu oleh yang mulia Bapak Kiai Haji Husin Nafarid, sehat selalu untuk Bapak. Dan kemudian ini saya hendak menyapa para peserta seminar internasional dari kalangannya. Ada dari kalangan mahasiswa, saya lihat-lihat satu alma mater tentu dengan saya dari IAID Darussalam Martapura. Mahasiswa lain juga banyak tentunya, dari akademisi, dosen-dosen, ibu bapak, dan dari kafilah. Bahkan saya dengar ada perwakilan dari Papua dan dari Bali, juga daerah lainnya, dari Maluku juga tadi tentu berhadir pula. Kita Indonesia beragam budaya, juga beragam tata cara berbahasa, sedikit dalam matihin kutipan bahasa daerah. Kalau kamu mau bukti silahkan tanyakan saya. Kalau semisal bahasa orang Sunda, eta teh kumaha? Kata orang Batak, horas majalah. Kalau orang Makassar, mana apa kareba? Kalau teh sate, itu orang Madura. Kalau orang Papua, sumber air Sudekan, itu di tanah beta. Kalau semisal aku rapopo, itu kata orang Jawa. Kalau nyate sate, dikata orang Madura. Kalau kata orang Banjar, aku nih Rati Kuara. Kalau kata orang Gaib, itu kamu nama berdua.
ajaran Islam ditulis ulama besar dengan Arab Melayu berbagai ilmu. Inilah ajaran dari berbagai bidang, misal ilmu nahwu, tasawuf, dan juga ilmu kalam, ilmu falak, ilmu balaghah, dan juga perdagangan, ilmu sastra, dan juga ilmu seni, sampai ilmu tabib tentang pengobatan. Bahkan konon ada ilmu tentang percintaan, tentang mahabbah, memikat pasangan. Saya ingin belajar tentang ilmu gituan. Kalau kamu yang belajar nanti disalahgunakan. Kalau kamu yang belajar nanti batik setir tapi menjadi seniman. Kamu nanti buka praktek perdukunan. Berdukunan, teman saya berdua bercanda terlalu, lalu madihin terus mulai lagu. Lalu tadi tentang bahasa seputar Indonesia, memang hebat kamu. Lalu mau mencoba bahasa internasional, kali ini aku. Kalau Indonesia tentu kita cinta, tentu aku cinta padamu. Kalau orang Jawa itu aku tresno. Kalau Inggris tentu I love you. Kalau Arab itu ana uhibbu. Kalau tentu bahasa Cina itu ainio. Kalau Jepang itu I sitiro. Kalau Korea tentunya sarang hiyo. Kalau tentu bahasa India mahabatainahum tubhi pyar karti ho. Kalau Thailand Minang Suang Minang do. Lalu aku tadi cuma bercanda madihin mulai lagu supaya pamadihin kami tambah semangat. Ini manggebu-gebu tulis semua penonton minta tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Al-Quran ilmalai kultur, temanya memang keren. Pada hari ini internasional konferen, lalu mengangkat tema di dalam madihin peran budaya orang Melayu. Tentunya sangat penting, juga bisa ulun saya bahas sedikit dalam madihin. Semisal para santri mendebit kitab kuning, umpama tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain, dengan Arab Melayu ditemukan saring. Menulis Arab tentu jadi terbiasa dan tentunya inting. Bahkan menulis ayat Al-Quran bisa hafal, tentunya jadi telaten. Budaya Melayu ini tentunya tadi amat berperan sangatlah penting. Lalu hari ini para hadirat
Indonesia. Dua di sini saya lanjutkan saja. Di antara orang Melayu dan orang Banjar inilah tentunya hataman Al-Quran 30 juz mengaji membaca. Kalau sampai hatam perayaannya tentu adatnya berbeda. Kalau orang Melayu diarah keliling desa, Kalau kita orang Banjar, syukuran di rumahnya atau di rumah gurunya. Kalau orang Melayu ini tentu pakai baju adat, baju taluk balangan. kalau hataman Al-Quran kita orang Banjar. Pakai gamis sorban kayak orang Arabia. Kalau orang Melayu ada nasi kone dengan telur tentu hidangannya. Kalau kita orang Banjar, Pakai ketan dengan inti terbuat dari kelapa. Kalau orang Melayu banyak hiasan bunga. kalau kita orang Banjar, Ada duit digantung di atas dengan payung tingkat 3. Banyak lagi tradisi lainnya. Generasi Qurani tentu merasa bangga. Moga anak cucu kita ahli Quran semuanya. Semuanya lalu kita teruskan madihin. Zaman sekarang kita berdakwah di zaman modern. Zaman sekarang sudah serba online. Contohnya orang Melayu paling masyhur dan trending berdakwah lewat animasi Upin Ipin. Tidak jarang nilai keagamaan hadir tentunya di berbagai scene. Nilai-nilai Qur'ani juga tersampaikan ini lewat film. Membumikan Al-Quran lewat media online. Tentu kita bisa membuat konten. Bisa kori-koriah mengupload tutorial tentang tilawah, kita bisa sharing. Contohnya kita membuat konten madihin. Apalagi di masa depan saya gak bisa bayangin dakwah lewat metaverse. Banjar tentu atau Melayu moga saja bisa terwujud mungkin. Tapi secanggihnya zaman jangan lupa ini yang paling penting. Tetap belajar dengan guru dan juga rajin hadir ke majelis taklim. majelis taklim memang benar. Kamu punya nasihat kata orang Banjar papada. Lalu hari ini hadirin juga hadirah rangkaian MTQ nasional yang dibuka dengan meriah. Tadi malam kita saksikan sudah ke-29 terhitung usia MTQ. Masya Allah 2 tahun sekali di kancah nasional. Kita panjang umur tahun depan kawa menambah. Lalu hari ini juga ulun lihat banyak hadirnya kori, tentu juga koriah. Mungkin salah satu perwakilan kafilah. Di sini saya gugup jadi tergugah melihat para koriah, makanya keringat basah.
warahmatullahi wabarakatuh.